Ya, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pasar dan perilaku pasar, ya kan. Nah, jadi pengertian pasar di manajemen pemasaran ini tentu beda dengan pengertian pasar di mata kuliah ekonomi mikro ya. Di mana di dalam mata kuliah ini mahasiswa diberikan target ya atau beban. Mahasiswa harus mampu menjelaskan konsep pasar, mengidentifikasi jenis pasar, serta menganalisis perilaku pasar konsumen dan produsen. Konsep dasar pasar ya, pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Menurut Philip Kotler, pasar adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu. Ini definisi pasar menurut manajemen pemasaran, ini dia ya. Definisi pasar menurut ekonomi mikro ini dia. Nah, ya. Jadi menurut ekonomi mikro, pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Sedangkan menurut manajemen pemasaran, pasar adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial yang memiliki kebutuhan dan keinginan tertentu. Nah, beda ya. Nah, gitu. Cara pandangnya beda. Jadi menurut manajemen pemasaran, pasar itu adalah sekumpulan pembeli aktual dan potensial ya. Aktual itu artinya dia sudah melakukan pembelian ya, aktif melakukan transaksi. Misalnya pasar pembeli apa namanya itu ya, migacoan misalnya. Nah, contohnya mahasiswa aktif ya membeli migacoan, itu namanya pembeli aktual. Pembeli potensial misalnya bapak yang belum pernah beli migacoan, nah, itu namanya pembeli potensial. Itulah menjadi target untuk kegiatan pemasaran dari migacoan ya, yang mana pembeli yang belum pernah membeli tapi dia punya uang, nah itu masuk dalam pembeli potensial. Kemudian unsur-unsur pasar, yaitu ada penjual, ada pembeli ya. Ada barang atau jasa ya. Jadi ada pertanyaan kemarin Pak, kalau ada satu perusahaan menawarkan produk berjangka atau derivatif, nah gitu ya. Contohnya jual beli saham ya kan, kemudian jual beli apa namanya itu, perdagangan komoditas, misalnya emas katanya, kontrak penjualan emas di masa yang akan datang. Nah itu masuk ke dalam barang atau jasa gitu Pak. Nah, nanti kan pasti jumpain itu ya. Marak itu bisnisnya, namanya perdagangan berjangka atau derivatif. Itu barang atau jasanya nggak ada gitu, nggak nampak. Barangnya nggak nampak gitu. Ya contohnya juga misalnya pasar modal gitu kan, barangnya juga nggak kelihatan gitu. Nah gitu ya. Apakah itu masuk dalam unsur-unsur pasar? Nah, itu. Ya nanti pasar ada dua ya, ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Nah kalau pasar modal itu masuk nanti, atau pasar uang juga, pasar derivatif, komoditas berjangka, itu masuk ke dalam pasar produksi, faktor produksi. Jenis pasar berdasarkan bentuk. Nah, ini berdasarkan bentuk ya. Ini pembagian pasar ini banyak ini. Berdasarkan apa ya? Ini berdasarkan bentuk, berarti namanya pasar tradisional. Contohnya pasar induk, pajak sore, ya kan? Terjadi tawar-menawar dan jumlah penjualnya juga sedikit ya. Kemudian pasar modern, harga tetap, pelayanan modern. Ini misalnya pasar modern ini mall ya. Carrefour. Nah, Carrefour dulu ya sempat ada, sekarang udah tutup ini Carrefour. Ya. Jadi kalau bicara Carrefour, Bapak teringat masa-masa 10-15 tahun yang lalu waktu pertama Carrefour buka ya kan. Sekarang kita mau ke mall udah nggak ada lagi Carrefour, udah nggak seru lagi ya. Nah, gitu. Jadi banyak pasar-pasar modern itu di Indonesia bertutupan. Nah itu fenomena apa itu? Pasar modern malah tutup. Nah, berarti kan terjadi penurunan ekonomi ya kan. Lesu, terjadi kelesuan ekonomi.
Kemudian jenis pasar berdasar jangkauan, ialah pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Ya, ini gampang ya, mudah. Jenis pasar berdasarkan barang. Nah, ini yang tadi Bapak ceritakan itu. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang faktor produksi. Contohnya pasar modal. Ini nggak napak barangnya. Pasar modal ya. Kita udah beli cuman selembar kertas saham ya, selembar kertas saham. Kemudian pasar tenaga kerja ini bursa. Karena ada apa ya, bursa tenaga kerja namanya apa itu ya? Kalau kita itu namanya, iyalah ya bursa tenaga, loker ya, loker. Nah, itu namanya bursa tenaga kerja. Jadi yang diperjualbelikan, bukan diperjualbelikan ya, apa ya, adalah tenaga kerja ya, tenaga kerja. Kemudian ada pasar uang. Nah, ini kurs rupiah ya. Kurs rupiah sekarang sedang anjlok nih. Menciptakan sejarah ya, menyentuh angka 17.000. Belum pernah kurs rupiah 17.000, baru di tahun inilah mencetak rekor ya. Rekor dalam sejarah perekonomian negara Republik Indonesia ya. $1 17.000. Nah, gitu. Dari dulunya $1 itu Rp1 ya. Tahun baru merdeka kita tahun 1945, 1946 ya. Setelah berdirinya Bank Indonesia, pertama sekali diperkenalkan $1 adalah Rp1. Nah, kalau sekarang udah 17.000. Wow. Luar biasa hancurnya rupiah ya. Kemudian struktur pasar. Nah, struktur pasar itu artinya menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar. Misalnya ada namanya pasar persaingan bebas, ada namanya pasar monopoli, ada namanya pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan bebas itu di mana penjual dan pembelinya itu banyak penjual, banyak pembeli, dan tidak ada yang bisa memain-mainkan harga. Contohnya pasar induk atau pajak sore. Pasar induk lah yang paling terasa sekali. Kalau kalian pernah ke pasar induk, nampak di situ banyak penjual cabai, banyak penjual bawang, banyak penjual tomat, ya kan? Sayur ya, kita bebas ya. Kita bebas memilih sama siapa kita membeli, ya. Kemudian juga harga itu nggak ada yang mengatur gitu kan. Harga nggak ada yang ngatur ya. Bebas lah semuanya. Penjual bebas menetap harga berapa, pembeli juga bebas memilih harga berapa. Jadi harga keseimbangan itu ditentukan oleh mekanisme pasar, bertemunya penjual pembeli, tawar menawarnya penjual pembeli. Ya, contoh misalnya harga cabai 20.000 sekilo. Nah, siapa yang menentukan 20.000 ini? Ya, penjual dan pembeli, interaksi ya, interaksi penjual pembeli, tawar menawarnya jatuhnya sepakatnya di harga 20.000. Nah, itu namanya harga keseimbangan. Itulah pasar persaingan bebas. Banyak penjual, banyak pembeli, dan tidak ada yang mengatur harga ya, kecuali tawar menawar antara penjual dan pembeli. Itulah pasar persaingan bebas. Nah, kalau pasar monopoli ini adalah di mana penjualnya cuma satu orang. Contoh misalnya listrik ya kan, listrik PLN. Nah, ini nggak ada lagi saingannya. Kemudian BBM, jual pertalit yang dulu dioplos itu ya, Pertamina ya, yang tukang ngoplos itu ya. Pertamina, pertalit, Pertamax dioplos jadi pertalit, wah besar itu untungnya itu. Nah, gitu ya. Nah, itu kan nggak ada saingannya, jadi dia bebas aja tuh mau ngoplos-ngoplos juga bebas gitu ya. Ya. Kalau ada persaingannya dulu Shell kan mati ya, nggak laku Shell ya, yang dari Singapura ya, SPBU Shell udah sempat masuk nih, sempat ada di Kota Medan. Cuman nggak bisa bersaing, nggak kuat bersaing ya, melawan apa minyak oplosan ya. Jadi harganya dia kan mahal gitu kan. Jadi kalau minyak Pertamina yang dioplos kemarin kan mungkin murah, jadi dia nggak laku gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini pasar persaingan sempurna ya. Baru kemudian pasar monopoli ya. Harga dikendalikan perusahaan. Nah, ini harga dikendalikan oleh perusahaan. Jadi menentukan harga itu Pertamina itu. Jadi mereka bisa bebas mau buat apa aja gitu. Bebas ya. Termasuk mau upload tadi kan bebas mereka.
Gitu. Itulah kerugiannya kalau monopoli. Tapi ya dengan monopoli inilah bisa jadi sarang untuk ini kan, sarang korupsi. Gitu. PLN juga begitu kan, listrik mahal gitu kan, tapi kok mati-mati ya kan pernah terjadi berapa tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang PLN udah mulai berbenah lah Bapak tengok. Pelayanannya pun udah bagus lah, nggak separah Pertamina ya. Pertamina masih tergolong parah dan rusak lah sekarang ya. Dengan adanya pengoplosan pertama kemarin itu sangat parah ya. Kalau PLN lebih bagus lah. Contoh misalnya listrik kita mati, udah disediakan aplikasi PLN Mobile tuh kan. Kita telepon 123, dalam waktu singkat 5 menit 10 menit kita udah di callback ya, telepon kembali untuk memastikan petugas akan datang. Bagus ya PLN sekarang. Nah, kemudian lagi pasar oligopoli. Oligopoli ini sedikit perusahaan besar. Ah ini di minyak goreng ini ketahuannya. Ini oligopoli ini di minyak goreng. Jelas sekali nampak ini. Dulu pernah kartel minyak goreng ini juga dimainkan gitu ya, sama kartel. Nah, di sinilah ada kartel namanya. Di dalam oligopoli inilah. Nah, jadi kalau ada kartel Meksiko, nah itu produknya narkoba ya kan, kokain, morfin ya kan, kartel Meksiko. Nah, jadi pasar oligopoli ini ada sedikit perusahaan, katakanlah misalnya satu, dua atau tiga atau empat atau lima perusahaan ya, yang mereka ini bisa menentukan harga, mereka bekerja sama gitu. Nah, contoh pasar minyak goreng Bimoli, Fortune, Simas, sama satu lagi pasar sepeda motor ya. Pasar sepeda motor juga mereka nih kartel ini, oligopoli. Sepeda motor yaitu Honda, Suzuki, Yamaha, Suzuki ya. Nah, ini mereka juga mengatur harga ini. Berapa harga Honda Beat itu mereka atur, Yamaha ya kan. Mereka bersepakat ini. Honda, Yamaha, Suzuki. Belakangan ada juga motor dari India, apa nih kemarin namanya? Tata ya, Tata. Cuma nggak laku ya motor India. Motor India pernah masuk pasar Indonesia, cuman nggak laku. Nah, gitu. Ya. Nah, ini mereka mengatur harga nih Bimoli, tengoklah Bimoli stabil harganya kan? Nggak naik-naik, nggak turun, maksudnya tetap. Dan Bimoli sama harga Fortune sama harga Simas itu beda-beda tipis gitu. Nah, di sini permainan kartel tadi itu. Mereka udah mengatur harga sebenarnya. Makanya pemerintah untuk mengatasi ini dibuatlah minyak kita ya kan. Nah, dengan harga yang jauh lebih murah. Cuman kualitasnya juga kurang ya kan minyak kita itu. Nah, kalau pasar sepeda motor ini pemerintah nggak punya pabrik sendiri ya, ini beda ya. Maunya pemerintah juga punya lah sepeda motor apa ya, sepeda motor pemerintah gitu ya, teman nggak ada ya, nggak seperti pabrik minyak goreng ya, ada minyak goreng pemerintah yaitu minyak kita gitu kan. Kalau sepeda motor belum ada pula ya, pemerintah memproduksi, mungkin apa SMK lah mungkin ya, mobil ya, mobil SMK mungkin ya, ada apa nggak lagi mobilnya nih, atau sekedar nama aja udah, tinggal nama, innalillahi lah ya namanya, mobil SMK. Kemudian pasar persaingan monopolistik. Banyak penjual, produk berbeda, branding penting. Nah, ini pasar persaingan monopolistik ini branding. Ya, kalau brandingnya bagus, Aqua misalnya ya. Ya, merek Aqua. Kalau air mineral, Aqua gitu. Itu branding namanya merek ya. Kemudian pengertian perilaku konsumen. Proses individu dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk. Faktor perilaku konsumen, faktor budaya ya, sosial, pribadi, psikologis. Faktor budaya misalnya budaya Batak, budaya orang Medan, budaya Medan itu makan ya kan. Nah, jadi kalau orang Medan itu apa namanya, kehormatan itu menjamu tamu, kehormatan kepada tamu ataupun kepada teman saudara yang datang ke Medan itu adalah makan, gitu, diajak makan. Makanya kalau kuliner di Medan ini luar biasa ya, pasar kuliner di kota Medan ini. Karena orang Medan itu gemar makan gitu, suka makan, nah, gitu. Makanya ada di sini
Orang Aceh jualan kopi Aceh, ada jual sate Madura, ada sate Lamongan, ada gudeg Jogja, ada cireng Bandung, wah macam-macam ya. Kuliner, jangan-jangan kuliner seluruh Indonesia ada di Medan ini gitu kan. Karena orang Medan itu terkenal makan. Mungkin satu-satunya suku di Indonesia lah. Nah, ini budaya ya, faktor budaya. Nah, kalau orang kita Jawa makannya sedikit, nah gitu. Makanya kalau kita ke Pulau Jawa, kita heran dengan orang makan gitu. Kadang-kadang kok kasihan kali kok makannya dikit gitu. Ya beda sama orang Medan ya. Kemudian faktor apa lagi? Sosial, sosial budaya. Sosial budaya ini apa ya kira-kira contohnya ya? Yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, kalau dia suku yang apa ya, yang apa? Yang suka kepada fashion itu, kalau Bapak pernah, teman Bapak ada orang Palembang katanya suku dari Sumatera Selatan ya. Kalau mereka lebih memperhatikan penampilan ya. Nah, gitu. Biarlah misalnya makan sedikit, biaya untuk makan diirit, yang penting biaya untuk baju atau fashion itu nomor satu. Nah, itu ada seperti itu ya, faktor sosial. Nah, kemudian lagi misalnya faktor pribadi. Nah, ini gengsi, ada orang yang perilakunya biarlah apa, makan nggak makan, yang penting gengsi kan, ada kan. Ya misalnya biarlah dia punya mobil Fortuner, yang penting kredit, yang penting punya mobil walaupun kredit, nah bisa. Ya itu faktor pribadi ya. Kemudian HP-nya harus iPhone misalnya kan, jam tangan harus Rolex misalnya kan. Nah, sementara pendapatannya nggak mencukupi, itu faktor pribadi ya. Atau masuk juga psikologis ya, faktor psikologis ya. Nah, jadi kalau dia memakai yang barang-barang bermerek itu, dia merasa bahwasanya hidupnya sudah puas dan bahagia ya. Nah, itulah faktor-faktor perilaku konsumen. Kemudian faktor budaya tadi udah ya, kebiasaan konsumsi ya ini. Orang Medan ya, budayanya makan ya, budaya makan. Kemudian faktor sosial, keluarga, teman, komunitas. Oh, diuraikan lagi ya dari yang tadi. Keluarga, teman, komunitas. Nah, sekarang faktor sosialnya, komunitas ini banyak kali warung kopi sekarang. Dibanding masa tahun 80, 90-an, sekarang banyak warung kopi Aceh sama kafe kopi ya. Ini fenomena baru sekarang. Nah, ya, warung kopi Aceh apa itu, Agam misalnya, buat di mana-mana ada ya kan. Kemudian lagi kafe kopi ya. Mungkin sekarang antara teman, komunitas itu nongkrongnya di kafe gitu. Enggak lagi di mall. Nah, ini makanya apa tadi yang Carrefour tadi tutup itu kan. Dulu 10-15 tahun yang lalu nongkrongnya itu di mall gitu, di plaza atau di Carrefour gitu kan. 10-15 tahun yang lalu sebelum kalian masih masuk ke kuliah ya. Masih SMP, kalian SMA, nongkrongnya di mall. Nah, sekarang udah ke kopi ya. Kafe kopi. Nah, jadi ini faktor sosial. Nongkrong bersama teman dan atau komunitas. Kemudian faktor pribadi, usia, pekerjaan, gaya hidup. Nah, ini tadi. Gaya hidup mewah, penghasilan pas-pasan, gengsi ya. Nah, jadi ada mahasiswa, sejak dia mahasiswa pun sudah bergengsi gitu ya. Padahal penghasilannya belum ada. Nah, kalau mahasiswa ngajak buka bukber gitu ya. Kalau Bapak bilang, "Pak, kita bukber yuk." Di mana? Nah, Bapak bilang di Triboy. Ah, enggak keren lah Pak di Triboy. Padahal sejak Bapak mahasiswa, kalau yang namanya tempat nongkrong mahasiswa itu di Triboy. Kenapa? Murah gitu ya kan. Ah, enggak lah Pak katanya, Pak. Sekarang di kafe ya. Jadi udah gaya hidup mahasiswa sekarang itu udah hedon ya. Apa ya? Kapitalis ya. Mahasiswa sekarang ini beda sama mahasiswa 10-20 tahun yang lalu. Kemudian faktor psikologis, motivasi, persepsi, pengalaman, dan sikap. Nah, ini misalnya pengalaman, kita pernah punya pengalaman, Bapak pernah punya pengalaman jelek nih, beli HP Cina misalnya kan. Dulu Bapak beli HP Cina, kemudian belum sampai setahun rusak, kemudian Bapak
datang ke Millennium Plaza itu tempat tokonya ternyata udah tutup gitu ya. Nggak sampai setahun tokonya tutup. Nah, sejak saat itu pengalaman berbelanjanya itu berbekas sampai sekarang pun bapak nggak pernah mau beli HP Cina. Itu contohnya ya, pernah punya pengalaman jelek beli HP Cina. Kemudian proses keputusan pembelian, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku setelah pembelian. Jadi kalau kita mau beli barang itu ya pertama ya kita cek-cek dulu lah ya kan. Kemudian ada nggak betul-betul membutuhkan nggak kita produknya itu? Betul-betul butuh nggak kita? Kemudian kita cari informasi lah di internet ya, di internet. Nah, misalnya HP merek ini spesifikasinya apa, fiturnya apa, harganya berapa gitu. Baru kita evaluasi dengan merek lain. Sesuai nggak harganya itu, ya kan? Kemudian barulah kita memutuskan untuk membeli. Baru setelah membeli itu, apakah kita puas atau kecewa kan itu dia. Nah, ya, perilaku setelah pembelian puas atau kecewa. Kalau puas berarti akan tahun-tahun mendatang kita akan kembali beli produk yang sama. Kalau nggak puas berarti kita akan beralih ke merek yang lain. Contohnya Bapak tadi ya, terhadap HP Cina. Kemudian perilaku produsen. Produsen menentukan strategi produksi dan pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pemasaran. Ya iyalah ya. Namanya dia yang jualan ya. Produsen yang menjualan. Kemudian strategi produsen itu ada strategi produk. Misalnya kualitas. Nah, contoh iPhone ya. Nomor satukan kualitas ya. Yang paling mahal gitu ya. Handphone yang paling mahal, terkenal brand ya. Mereknya. Berarti kalau handphone yang paling berkualitas paling mahal iPhone. Nah, cuman harga ini tadi. Harga nggak mahal lah kan gitu kan. Harga udah pasti mahal. Nah, kemudian strategi promosinya lihatlah di di YouTube. Bapak seringnya di medsosnya YouTube ya. Jadi Bapak ambil contohnya di YouTube ya. Nah, di YouTube itu ada video promosi tentang iPhone. Nah, Bapak sering juga nonton itu kan, lihat gitu kita mau buka video YouTube muncul iklan iPhone itu kan. Nah, gini promosinya. Jadi dia menjangkau juga sampai ke YouTube ya, media sosial. Kemudian strategi distribusi ini adalah proses pengiriman dari produsen ke konsumen gitu. Apakah langsung? Kalau nggak mungkin lah langsung ya. iPhone ini kan buatan luar negeri Amerika ya, nggak mungkin lah langsung. Mereka pasti di sini ada perusahaan pemegang mereknya ya, atau agen besarnya. Pasti ada itu kan di Jakarta. Kemudian dari agen besar nanti pergi lagi ke agen-agen yang kecil. Setiap provinsi ada agen-agennya lagi kan, seperti itu distribusinya kan. Nah, jadi panjang dia rantai distribusinya dari produsen ke agen pemegang merek, dari agen pemegang merek ke distributor ya kan, utama, dari distributor utama pergi ke distributor yang kecil. Selain iPhone mungkin seperti itu, misalnya mobil Toyota misalnya kan. Kemudian satu lagi itu simpati ya itu. Simpati ya. Seluler ya, jaringan telekomunikasi ya. Nah, simpati itu juga kalau kita bisa borong itu kan, kalau kita bisa borong 1 miliar per bulan, mau jual pulsa simpati Anda ada itu langsung agennya langsung ke Jakarta. Saya mau beli pulsa simpati 1 miliar gitu kan, per bulan, kontrak 12 bulan, 12 miliar. Nah, nanti Anda dikasih harga misalnya pulsa 10.000 9.500, nah gitu, dikasih harga murah. Cuman bagaimana menjualnya ya kalau udah sampai 1 miliar? Tentu udah Anda harus buka perusahaan sendiri kan gitu kan. Nah, gitu ya. Kemudian contoh pasar nyata bisnis minuman kekinian dengan target mahasiswa kopi ya, bisnis kopi. Kemudian diskusi kelas. Identifikasi jenis pasar di sekitar kampus dan perilaku konsumennya. Ini sudah kita lakukan ya, yang kemarin itu ya, survei UMKM ya. Kemudian kesimpulan, memahami pasar dan perilaku pasar, membantu bisnis dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Oke, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bisa ada kata-kata yang salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.